Sebelumnya telah dijelaskan jenis-jenis estimasi biaya. Nah, khusus untuk biayanya itu sendiri dibagi menjadi dua, ada biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Nah, biaya langsung ini berupa bahan, upah atau upah terhadap tenaga kerja dan biaya alat. Nah, biaya alatnya biasanya pada alat berat. Kemudian untuk biaya tidak langsungnya ada biaya overhead, biaya tak terduga atau contingencies, dan keuntungan. Nah, ini keuntungan ini wajib juga diperhitungkan pada saat melakukan estimasi biaya. Biaya langsung, secara umum itu rumusnya volume pekerjaan dikalikan unit cost atau harga satuan pekerjaan. Nah, harga satuan pekerjaan ini bisa didapatkan di HSPK atau harga satuan pekerjaan masing-masing wilayah. Volume pekerjaan dihitung dengan memeriksa pada gambar besek. Nah, itu dilihat ketentuannya atau ukurannya apakah panjang, luas, volume, ataupun bijian. Harga unit cost-nya terdiri dari harga bahan, upah, dan biaya peralatan seperti yang telah disebutkan pada slide sebelumnya. Nah, kemudian untuk menghitung unit cost ini ada 5 metode. Yang pertama analisis Bow, cara SNI, cara dari Bina Marga, cara modern, maupun gabungan dan pengalaman. Nah, biasanya untuk kontraktor yang sudah profesional menggunakan cara gabungan dan pengalaman-pengalaman karena biasanya kontraktor yang sudah berpengalaman itu mempunyai harganya sendiri dan mempunyai pasar atau pemasoknya sendiri sehingga harganya berbeda dari harga pada umumnya atau yang dicantumkan dalam HSPK ataupun SNI. Kemudian untuk biaya overhead, nah biaya overhead ini termasuk dalam biaya tak langsung. Nah, dibagi menjadi dua, ada overhead kantor dan proyek atau di lapangan. Untuk di kantor ini pada umumnya untuk menjalankan usaha, misalnya sewa kantor, fasilitas, honor pegawai kantor, izin usaha, prakualifikasi, referensi bank, anggota asosiasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang di lapangan ini cukup banyak, dapat berupa biaya perusahaan di lapangan, fasilitas sementara proyek atau direksi kit, kemudian ada bank garansi, bunga bank, izin bangunan, pajak, peralatan kecil habis terbang setelah proyek selesai, foto dan gambar jadi atau asphalt drawing jika diminta, kontrol kualitas seperti tes mutu beton, baja, sondir. Nah, ini perlu juga diperhitungkan karena pada saat pelaksanaan proyek pasti mutu-mutu material itu akan diuji. Rapat-rapat lapangan, set meeting, dan biaya-biaya pengukuran. Selain biaya overhead, untuk biaya tak langsung ini ada juga biaya tak terduga atau contingencies, yaitu biaya untuk kejadian-kejadian yang mungkin bisa terjadi ataupun mungkin tidak. Dan semoga itu tidak terjadi agar biaya tak terduganya ini tidak keluar dan tidak menjadi biayanya lebih besar. Contohnya naiknya muka air tanah, banjir, longsor, dan sebagainya, atau secara umum disebabkan oleh fenomena atau bencana alam. Biasanya dinyatakan dalam persen dari total biaya. Semakin teliti kontraktor dalam memperhitungkan pelaksanaan konstruksi, maka semakin kecil biaya kontingensisnya. Kemudian untuk biaya tanah yang terakhir itu keuntungan atau profit, di mana keuntungan ini tidak sama dengan gaji. Di mana keuntungan ini merupakan hasil jerih payah dari keahlian ditambah dengan hasil dari faktor resikonya. Jadi semakin susah atau semakin sulit dan semakin berisiko suatu bangunan, maka nilai hasil jerih payah dari keahlian dan hasil dari faktor resikonya ini pun semakin tinggi. Semua jenis biaya proyek selain keuntungan, seyogyanya tidak dapat dikurangi karena mau tidak mau harus dikeluarkan. Yang dapat ditambah atau dikurangi adalah keuntungan. Untuk tujuan tertentu misalnya untuk memenangkan tender pada saat tender di proyek tersebut. Sekian untuk pertemuan pertama estimasi biaya. Jika terdapat hal yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan di WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.